Sama Nah, mau anak emang seneng ya kan? iya, gue juga gitu sama Rafathar juga sering dibilang kayak gitu. Ya gue juga gimana orang anak-anaknya seneng kan. Gemes banget Cipung, liat gayanya kayak orang gede banget. Kayak orang Iya. Si Angie, dia kan udah lama banget tuh nggak ketemu Bilkis, nggak boleh Iya. kan. Terus dia bilangnya ngaku kangen. Si Angie sendiri yang nggak mau ngakuin. Jadi ya bagi Ayu ya udah anggap aja bapaknya udah nggak ada. Aneh banget nih, ada 1000 istri di Bojonegoro menggugat cerai suaminya ke pengadilan negeri setempat. Berbondong-bondong tuh. Gue udah subscribe rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Gitu, Kecil-kecil, cabai cabai rawit. Aduh, lucu Pedes banget. nggak sih? Pedes banget. Nonton gak sih FYP Trans 7 kemarin yang Mazaya dateng? belum sih. Belum full ya? nonton. Harus nonton nih, nanti kita nonton ya. Jadi ada tuh momen ketika orang tuanya Mazaya kan didatengin juga, lagi wawancara gitu kan. Terus ditanyain tuh sama Irfan, Mazaya bikin-bikin konten gini nggak takut eksploitasi anak? Katanya gitu. Ntar ini topiknya berat nggak sih? Nah, tapi si Raffi Ahmad tersinggung, kayak nggak tersinggung sih, tapi maksudnya kayak kesenggol juga gitu Kesenggol. loh. Terus langsung kayak nimbrung juga. Tapi Irfannya nggak ada maksud nyinggung Kan Raffi kan? Irfannya kan kata orang, kata netizen nih eksploitasi anak gitu. Nih kita lihat aja deh videonya. Boleh. Hanya sih mas saya mah cuma bikin konten di rumah, Buat ini aja, dokumentasi aja. Iya. Pribadi. Cuman akhirnya lama kelamaan dia seneng gitu bikin konten. Dia yang nagih katanya sekarang ya. Dia lagi, iya. Kalau ada orang ngomong, iya eksploitasi anak gimana tuh? Aduh, gimana ya? Tapi ada yang ngomong gitu kan? Ada aja sirik aja anaknya nggak lucu. Udah. Aduh gimana ya, cuma gitu doang sih kalau pendapat dari bapaknya. Terus kata Irfan, ih sirik aja nggak lucu kali anaknya gitu. Nah Sultan nih berbicara akhirnya. Gue juga gitu sama mau anak emang seneng ya kan? Nah, gue juga gitu sama Rafathar juga sering dibilang kayak gitu. Ya gue juga gimana orang anak-anaknya seneng kan gitu. Tapi menurut Iya. anak-anak tuh udah harus terekspos kamera nggak sih? Eh, Seumur-umur Mazaya atau Rafathar, Cipung, konten udah benar-benar Konten. dipublish ke publik gitu. Sebenarnya kalau idealnya sih belum ya, idealnya kalau misalnya kayak buat terus-terusan misalnya sebagai profesi atau sebagai sesuatu yang dilakukan tiap harinya, itu sebenarnya idealnya mah enggak kalau menurut aku. Tapi di zaman yang terus berkembang, berjalan, bertambah, itu kan ada perubahan-perubahan, salah satunya kayak digitalisasi kayak gini. Hal-hal kayak gitu bukannya salah atau bukannya nggak ideal atau gimana, tapi tak terhindarkan aja gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau itu akan terjadi gitu karena perubahan zaman yang kayak gini gitu nggak sih gitu. Jadi dan balik lagi, makanya jangan dipaksakan gitu. Kalau misalnya anak yang nggak mau ya jangan. Kalau ini kan posisinya kan si Mazaya aja senang-senang aja gitu kan, Rafathar aja kesenang-senang aja, apalagi Cipung kan. Cipung kan Cipung gila kan kamera ya. eksis banget ya. Lihat nih di postingan Raffi Ahmad ada gemes banget Cipung, lihat gayanya kayak orang gede Salvonya banget. Kayak orang Iya. Kesannya Keren. tua banget gitu ya. Ini kayaknya awards bapaknya kayaknya ya, Pinjam foto. dari zaman Dahsyat Silet. Oh iya, Iya bener. kan? Dahsyat Silet, Infotainment sama Obsesi gitu-gitu kan biasanya kan bapaknya tuh. Aduh gemes banget bayi. Kayaknya calon entertainer sejati ya. Calon banget gak Nurun sih? dari bapaknya. Nurun banget dari bapaknya ya kan. Orang yang di video Bugito kemarin tuh yang Cipung dibangunin pas tidur buat ikut memeriahkan yang turnamen olahraga selebriti Indonesia ya kan. Ingat. Sampai dia bangun tidur terus dia langsung semangat gitu kan. Biasanya bayi kalau dibangunin tidur gitu kan kayak ngambek apa Nangis segala dulu. macam gitu. Kayak komen yang satu ini nih dari Timbel Tiramisu. Bacain, Bang. Ayo haters yang kemarin ngata-ngatain emak bapaknya masih bayi malah disuruh kerja dibilang eksploitasi anak. Nyatanya anaknya sendiri lebih happy ngikut mama papanya syuting dibanding liburan. Masa cuma Cipung doang yang dibilang gitu? Anak-anak kecil lagi zamannya artis cilik, bocil cilik kayak Baim cilik, Sandrina, Syifa Haju, Nikita Willy, Ali Fikri, Banyak Alina gitu banyak. lah ya, heeh. Nggak disebut eksploitasi anak orang tuanya padahal masih kecil sama Iya. kayak Cipung udah mulai syuting bukan? Iya. Orang kalau hidupnya nggak pernah bahagia dan busuk hati susah aduh. emang selalu panas sendiri gitu. Nah
Nah, menurut kamu gimana nih kalau kayak gini? Mungkin lebih kalau aku sih ya selagi anaknya suka. Selagi anaknya suka, Suka, nyaman, nyaman. nggak merasa terganggu, nggak tertekan, nggak stres, nggak ya pokoknya karena kan kayak gini kan dampaknya banyak ya. Banyak, nah itu mau sampaikan. Selama itunya nggak kena Iya. gitu ya. Takutnya aman sih lah gitu. dari sisi negatifnya konsumsi internet atau konsumsi digital anak jadi lebih sering Iya. karena udah terkontaminasi digital kan. gitu. Itu perlu dijaga sih semua orang. Apalagi kalau anak misalnya sudah seusia Rafathar kan ini udah ngerti sosial media gitu ya. Kalau membaca komentar yang enggak Iya. sepatutnya kayak gitu-gitu Belum sebenarnya itu waktunya sih. ya resiko yang sebenarnya enggak belum saatnya untuk dihadapi Iya, gitu. betul. Maksudnya kayak kasihan aja. Jadi ya kalau misalnya ponakan-ponakan semua ada yang udah punya anak atau misalnya anaknya lucu-lucu dan punya bakat-bakat tertentu yang ingin dikembangkan melalui sosial media dan lain-lain, kerap berhati-hati tetap boleh tapi tetap berhati-hati dan dilihat kondisi anaknya mau apa enggak, seneng apa enggak, suka apa enggak, atau nyaman atau enggak. Itu yang paling utama sih ya, nyaman apa enggak gitu. Nah kalau yang ini kayaknya nyaman-nyaman aja sih, soalnya mamahnya tuh meskipun sering ngajak konten tapi nggak yang nge-expose banget. Siapa sih? Bilqis dan Ayu Ting Ting. Oh iya, Bilqis tuh jarang gitu. Jarang expose kan, yang bener-bener. tapi kemarin tuh ada lagi nih bapaknya Bilqis, si Enji. Dia kan udah lama banget tuh nggak ketemu Bilqis, nggak boleh Iya. kan. Terus dia bilangnya ngaku kangen, dia bilang lihat internet aja gitu. Nih ada videonya, kita nonton aja ya. Aja karya itu aja, tapi lama nggak muncul di TV kan sih bukan artis, jadi mau muncul apa coba? Iya sih, bukan artis sih, tapi kan beliau kan anak polisi. Anak petinggi. Anak petinggi, dan cukup berkuasa. Saja deh, cari aja pokoknya. Bang, Anak ada, anak saya udah gede sekarang. Siapa sih namanya? ada sih bang. Belum, kalau ketemu sebelum bila mungkin ada waktunya lah. Aku jujur baru pertama kali dengar suara dia dan baru lihat dia. Baru Dulu- lihat dia. Dulu kan aku belum nonton gosip kan. Iya, Maksudnya berita iya. gitu di TV. Nggak yang, siapa sih Ayu Ting Ting nggak tahu. Iya. Oh jadi ternyata ini mantan Iya soalnya suaminya. waktu kemarin kan juga pas beritanya perceraian Ayu Ting Ting sebenarnya lumayan nge-booming juga kan, Iya, karena heboh, dia heboh. perceraiannya cuma 20 hari 20 guys, hari. 20 hari. Jadi kayak Ayu Ting Ting cuma ngomong ada hal-hal yang nggak bisa ditolerir dan pokoknya mau pisah aja, dan ketika pisah juga Ayu nggak nuntut harta gono Anak gini gini-gini, iya, apapun, terus pokoknya cuma mau hak Anak. asuh doang. Jatuh gitu. ke Ayu. Jatuh ke Ayu. Tapi dilihat-lihat sih kalau misalnya aku boleh nerka-nerka ya, kalaupun misalnya bapaknya ini sebenarnya kan mampu ya, orang mampu. Kalau Katanya pengusaha kan? pengusaha, anak ya pokoknya orang berada banget lah, orang dia aja waktu itu nyewanya Hotman Paris kan. Oh iya mahal. Nah, dia menurut aku ya pribadi, dia kalaupun mau nafkahin kayaknya sama Ayu ditolak deh. Iya kayak sih. Padahal tanggung jawab sebagai ayah kan ada di iya, situ. tapi kayaknya ya terka-terka gitu. Soalnya kan emang udah lama nggak ketemu Bilqis juga, maksudnya hubungannya nggak baik gitu loh, antara masih musuhan gitu kan sampai sekarang. Terus Ayu juga bukan yang, maksudnya dia ibu yang pekerja keras banget ya kan, dilapor Pak BTS semua bener-bener kerjanya ini Banting banget, tulang. banting tulang banget, sampai makeup tuh sampai begitu Iya ya. benar. Lanjut aja nih. Pokoknya Artinya lebih sering mantau doain lewat aja. IG ya bang? Pokoknya doain aja ya semuanya biar lancar ya. Iya. Makasih ya. Tapi mirip Bilqis tau. Ya iya, anak-anaknya, bapaknya. Maksudnya bentuk mukanya mirip gitu. Bang, Mobil aja. mengatasi kangen dengan Bilqis biasanya ngapain sih bang? Gak ada, lihat itu aja, lihat apa internet. Iya, udah, makasih ya. Nih kita baca-baca komennya dulu aja kali ya. Tunggu aku salvok nih Pok. Ya. Udah gede lu ngakuin, dari baru lahir lu fitnah tuh anak, bukan anak lu. Istighfar Renji. Oh, pernah Sempat- ada ya, sempat ada Minta ya. tes DNA. Oh. Tadi kalau nggak salah aku Iya baca-baca. iya. Sempat berarti nggak ngaku kalau itu anaknya dia, orang tok-tokan mukanya muka dia Muka gitu jiplak ya. tuh, Muka fotokopi. dia plak, nggak diakuin. Aduh, nggak ngerti lagi dah itu gimana ya. Nikahnya baru 20 hari.
belum juga sebulan gitu. Nyesel ya, pelajaran buat semuanya, jangan menyanyikan anak roda kehidupan. Anak roda kehidupan berputar. Anak nggak, ini tanda titiknya nggak ada. Bunga. Anak nggak selalu jadi anak-anak, dan kita sebagai ortu nggak selalu muda akan berganti bergiliran. Iya. Terasa kalau anak udah besar berasa membutuhkan anak. Bener, soalnya kan apalagi sekarang Bilkis maksudnya udah gimana ya, namanya anak terus bertumbuh, pikirannya juga semakin bisa mikir sendiri gitu Iya. kan. Kayak kenapa, apalagi kalau misalnya anak artis gitu kan, berita apapun yang menyangkut mamahnya misalnya dia baca apa Iya, segala iya. macam gitu kan, jadi seliburan gitu. Nih, Ayu orangnya tegas, kalau A ya A. Dulu kan si Angie sendiri yang nggak mau ngakuin, jadi ya bagi Ayu ya udah anggap aja bapaknya udah nggak ada. Ayu Jadi- nggak ribet ya? Nggak ribet gitu, Nggak nggak ribet, ribet, nggak nuntut apapun. Bayangin kayak harta gunung gini aja nggak ada sama sekali, meskipun bisa dibilang ya kalau orang misalnya mau nuduh-nuduh Ayu sembarangan kayak ya nikah sama pengusaha tuh cerai cepet-cepet cuma mau hartanya doang, Iya, kan iya. ada orang kayak gitu. Padahal nggak gitu. Padahal nggak dituntut sama sekali. Nah kalau yang tadi kan mungkin dia bapaknya tuh punya apa ya, punya kemampuan untuk menafkahi anaknya, tapi nggak tahu ya dinafkahi apa enggak. Kalau yang ini nih nggak sama sekali nih, bahkan aneh banget nih, ada 1000 istri di Bojonegoro menggugat cerai suaminya ke pengadilan negeri setempat, berbondong-bondong tuh. Benar, ini mungkin nggak sih 1000, kayak agak nggak mungkin. Ya ini kan pasti berdasarkan data, dan itu juga udah masuk TV beritanya. Bro. Nih kita lihat aja. Pemirsa, lebih dari 1000 orang istri di Bojonegoro, Jawa Timur menggugat cerai suaminya ke pengadilan agama. Ironisnya gugatan dilayangkan lantaran kebanyakan suami tidak mampu memenuhi nafkah atau karena faktor ekonomi yang dilatar belakangi. Tolong dong ya, kalau belum siap tuh batin tuh tuh materi, Iya, tahu. jangan nikah dulu, jangan punya anak dulu lah seenggaknya gitu ya. Maksudnya kayak Intinya kalau mau nikah, siapin dulu finansial. iya, finansial. Siapin mental. Aku ngerti sih. Apalagi anak. Kalau maksudnya kalau mau nikah doang, maksudnya it's okay Iya. selama merasa masih bisa ngempanin diri Iya. sendiri dan partner kita. Tapi kalau anak itu kan tanggung jawab yang Tanggung super besar sekali ya ponakan. Oh. Jadi kayak harap berhati-hati gitu loh. Kayak ini gimana ceritanya begini? Rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi. Itu udah nempel banget tuh ya. Data Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat selama bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2023 sebanyak 1.500 kasus perceraian terjadi. Iya. Sisanya merupakan cerai talak atau yang diajukan Apa pihak cerai suami. talak? Falak. Ya talak tuh cerai. Talak tuh baru verbal. Iya, talak tuh kalau dalam Islam talak tuh baru verbal. Oh, aku mau cerai. Itu Iya. talak disebut. Iya, itu talak satu. Jadi talak tuh ada 3, talak 1, talak 2, talak 3. Kalau sampai talak ketiga suaminya udah ngomong, itu bener-bener cerai banget. Talak Jadi, 2 gimana? Bisa ranjang, bisa rumah ya? iya, aku lupa, aku nggak tahu. Aku kan belum nikah, jadi aku nggak tahu guys. Buat ponakan yang tahu, komen. Komen di bawah ya. Ajarin kita. Heeh. Takut salah nih. Penyebab terbesar istri yang mengajukan gugatan cerai suami karena faktor ekonomi atau pihak suami dianggap tak mampu memenuhi nafkah keluarga. Rata-rata penyebabnya itu adalah masih berkisar pada problem kemiskinan dan kebodohan. Selebihnya itu ternyata Problem utama ya. kita lihat datanya itu adalah faktor terbesarnya itu karena putus sekolah. Ah, Selain faktor ekonomi, pendidikan yang rendah juga melatar belakangi tingginya angka perceraian. Miris sih sebenarnya, lebih ke sedih. sedih. Gimana ya, maksudnya ini pun meskipun ya setelah bercerai nanti, ini kan sang bapak tetap ada kewajiban ya. Iya, buat- kayak waktu di video kemarin ya kita buat bahas. tetap menafkahi anaknya gitu. Mau gimana pun gitu, itu udah menjadi tanggung jawab gitu. Jadi ya gimana, berarti kalau udah dicerai itu udah nyusahin gitu kali ya. Maksudnya kan kayak gimana ya,
Tapi aku tadi salah fokus membaca Yang mana? komentar Pop. Ya. Saya yakin para wanita tersebut pengguna medsos overaktif, ditambah maaf SDM-nya yang begitu. Jadi semakin nanya gengsi karena medsos ini tuntutan gaya hidup semakin meningkat. Walau masih Aduh. ngenangan untuk problem cowoknya paling Pria berbaju hitam. minslot apa sih? Untuk problem cowoknya paling minslot. Main slot tuh judi online. Oh main, oke. Hey, pria berbaju hitam. Anda benar gak sih? Enggak, aku nggak setuju. Aku setuju. Aku enggak. Kenapa? Dia bilang saya yakin para wanita tersebut user medsos overaktif. Enggak. Mungkin nggak semua. Iya. Mungkin enggak semua. Coba kalau aku agak setuju. Kalau aku enggak sama sekali. Coba jelaskan Pop. Karena dia main Facebook, main media sosial, jadi tuh ada tuntutan untuk Tapi kan ini kan problemnya ekonomi. Maksudnya kayak kalau ekonomi berarti yang paling basic dong, sandang pangan papan dong yang utama. Kalau udah ekonomi sampai diceraikan, masa sampai gengsi-gengsi doang diceraikan? justru itu karena mereka lebih mengutamakan gengsi daripada kebutuhan pokok. Jadi mereka lebih mencari Enggak, ini pengakuan di media sosial. sama aja nyalahin cewek menurut aku. masa sih? Iya, sama aja ini. Enggak bisa. Jadi dua-duanya salah. Hah? Mungkin ada yang kayak gitu. Aku yakin pas ada makanya tadi bilang nggak semuanya. Cuma kalau melihat problem utama yang di Indo, Oke. ya kan, lihat data. Tapi emang pengangguran dan putus sekolah itu deket kan. Dekat. Benar. Jadi problemnya maksudnya yang dua itu lebih banyak problemnya dibanding emang ada masalah soal pengguna medsos overaktif. nggak tahu tapi mungkin terjadi. Mungkin terjadi kan, tapi yang utama itu kan tadi Putus yang sekolah. jelas. Iya. Yang jelas kayak peran bapaknya ini loh. Gitu loh, yang jelas sering terjadi ini adalah ketidakadaan peran bapak dalam sebuah rumah tangga nggak sih? Peran bapak dalam yang utamanya dalam segi finansial. Put aside the woman side ya. Iya. Kalau laki-laki yang problem main slot itu aku menurutku mungkin. Karena ya dia Kalau main slot iya, kalau itu aku setuju. itu mungkin banget gitu. Iya, enggak. Iya kalau itu setuju banget. Dia Iya. gimana ya bilangnya kayak Iya. Coba kita lihat replies-nya kali ya. keluarganya gitu loh. Iya. Kalau slot benar. Kalau slot itu emang problem utama juga tuh. Slot sama pinjaman online. Pinjol. Udah utang gak tuh, gali lubang tutup lubang. Iya kan. Basicnya ekonomi tuh memang Tapi- itu nomor satu tau. Penyebab perceraian nomor satu itu ekonomi. Iya. Pernah baca juga. Iya kan. Tapi gimana ya, aku mau menyalahkan mereka untuk sekolah. Tapi mereka gak punya ekonomi gitu. Bingung gak sih? Makanya Jadi kayak lingkaran setan ya. Iya, berputar. Makanya mau bilang kayak kalau mau ekonominya hidup, sekolah, belajar. Tapi mereka gak punya ekonomi gitu. Ini tuh kayak saling berkaitan, kayak gak bisa dilepas. Ya kayak gitu guys. Soalnya tuh perjuangan ibu tuh gimana ya, maksudnya apalagi untuk anaknya. Maksudnya kayak kalau sampai menceraikan gini, ini artinya kan dia juga harus membiayai diri dia sendiri dan anaknya secara sendirian. Kayak Oke. punya anak itu tanggung jawab yang berat gitu. Salah satu yang berat adalah nunggu anak TK nih baru masuk. Ibu-ibu pada baris di depan gerbang TK nih, terpantau emak-emak antar anak-anak baru masuk TK pada jongkok dia di depan gerbang nih ya. Kayak aku dulu. Sama Iya. aku sempat kayak gini dulu. Tapi diri sih gak jongkok ya. Nah, ini rame banget. Ini parah nih. Itu parah. Kenapa pada jongkok begitu, pada ngintip? Biasa kan kalau TK kan gak boleh temenin emaknya. Kadang-kadang emaknya yang suka ribet gak sih? Iya, bener. kan? Yang anak saya gitu. Pada ngintip semua lewat situ Tahu tuh, gak coba nih deh. kenapa? Lewat sini. Karena ini tuh ditutup hijau-hijau Iya, kok. makanya pada Banyak celah. jongkok. Coba kocak banget. Karena emang lihat ya, ada komentar dari Kurma Muda. Iya. Menyenangkan rasanya ngelihat putra-putri kecil pertama masuk sekolah. Iya, Iya. pasti excited. Kayak Excited. pemberat jalan ngapain aja bisa gaul nggak ya? Ini bener tau. Iya bener sih. Kita tuh dijauhin nggak ya di teman-teman? Iya bener. Tapi ada juga yang kayak gini tiap hari. Banyak. Oh, ada. Banyak, nggak cuma di hari pertama doang, tapi Mama tiap aku hari ngelepas juga. aku sih dulu hari pertama doang. Hari pertama doang ya ngeliatin. Ada juga yang tiap hari suka ribet gitu mamanya tuh. Makanya guru-guru juga sudah udah bu di luar aja Iya. gitu ya. Tapi
Tapi ini lucu banget gak sih? Ada jawab. Terpantau emak-emak antar anak baru. Aduh, semangat deh ya untuk Semangat, para ibu-ibu di luar semoga- sana gitu. Iya. Dan buat anak-anak TK-nya belajar yang bener ya. Iya, Dengerin ibu semoga gurunya. bener, semoga nanti jadi, Jadi penerus poli- bangsa yang lebih baik dari Iya. sebelumnya. Jadi politis sih bagus. Biar tercapai semua cita-citanya, Citanya. keinginannya, biar bisa ngebahagiakan ibu kalian yang dulu jongkok-jongkok Iya, di depan benar, TK benar. gitu ya. Terbayar tuh usahanya Iya, semua. terbayar usahanya tuh, gemes banget ya. Ya buat tadi juga reminder untuk para orang tua juga, siapkan mental, siapkan tanggung jawab yang besar, karena buat punya anak tuh termasuk Iya. kayak pun udah punya anak, bukan cuma ngempanin nafkahin doang ya, Sekolahin. tapi sekolahin dan menjaga termasuk dari digitalisasi juga. Iya, benar-benar. Menjaga supaya tetap aman, tetap nyaman, jadi nggak terhanyut oleh zaman yang dan dunia yang semakin kian jahat gitu ya. Iya, dan terutama ini sih Pok, buat ibu-ibu yang bukan influencer ya, Iya. bukan di entertainment, anak-anaknya dijaga tuh main HP-nya Dijaga. dikasih lah porsi Iya. waktunya. Jangan kebanyakan main HP. Iya, Itu emaknya belajarnya- juga jangan kebanyakan main HP. Kadang-kadang emaknya main HP, anaknya dikasih HP aja udah itu dibiarin kan biar dia Mamanya bisa main jangan HP bikin gitu. status FB deh. Jangan bikin status FB, bapak-bapaknya boleh sih, cuman boleh. Jangan Jangan sering-sering, jangan tiap waktu. Jangan Bapak-bapaknya overuse. juga jangan main slot, jangan Tuh. jangan pinjol-pinjol dah, ntar terjebak dalam lingkaran setan tuh. jangan main cewek juga ya, Pak. Cewek-cewek juga jangan main cowok dong, jangan cuma cowok doang. Ya udah kali ya, kita pamit dulu Udah ya, kali mempersiapkan ya. diri kita untuk kedepannya juga. Kita kan Kita ngaca dulu, introspeksi kita diri ngaca nih. juga gitu ya. Ya udah kali ya, yuk kita pamit dulu kali ya. Jangan Ayo. lupa buat ponakan, komen, like dan subscribe. Dan share ke Dan teman-teman share ke teman kalian. dan keluarga kalian. Komen tuh yang tadi pada setuju tim mana, mulai dari yang tadi tuh setuju nggak kalau anak-anak dikasih diinin kamera mulu, di expose kamera, Iya. setuju nggak tuh? Terus setuju nggak kalau misalnya Perceraian tadi tuh. yang Ayu Ting Ting dulu dong. Ayu Ting Ting jangan. Yang Ayu Ting Ting gimana nih menurut kalian? Kalian di tim Angie apa di tim Ayu Ting Ting nih, ya kan? Karena si Ayu Ting Ting gak ngebolehin Angie ketemu anaknya, ya kan? Angie-nya juga waktu itu pernah nuduh-nuduh kalau itu bukan anaknya Iya. gitu, padahal mukanya plek-ketiplek gitu ya. Fotokopi. Nah, terus yang tadi apa? Perceraian. Perceraian. selingkuh istri Oh itu. iya tuh yang tadi Menurut komennya. kalian apa penyebabnya? Oh, yang iya. menjadi Boleh. dasarnya? Ya udah gitu aja kali ya. Aja. Yuk kita pamit dulu. Begitu. Yuk, tanggung jawab, yuk. Nah. Dadah.